Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dion Erien, dosen program studi ilmu komunikasi di Universitas Dharma Andalas. Menjadi seorang dosen tentunya merupakan suatu kebanggaan bagi diri saya. Karena saya begitu mencintai ilmu komunikasi dan ilmu komunikasi merupakan passion saya. Menjadi seorang dosen juga merupakan bagian dari ibadah yang kita lakukan, di mana dengan menjadi seorang dosen, kita dapat berbagi ilmu pengetahuan dan mengasah ilmu pengetahuan kita sendiri. Dengan menjadi seorang pendidik, tentunya kita harus bisa mencerminkan hal-hal yang menginspirasi bagi banyak orang. Dan dengan menjadi seorang pendidik, kita dapat melakukan kolaborasi produktif tentunya bagi kemajuan bangsa dan negara. Saya bergabung dengan program studi ilmu komunikasi di Universitas Dharma Andalas sejak tahun 2019 dan aktif melakukan pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat bersama-sama dengan program studi ilmu komunikasi. Di program studi ilmu komunikasi, saya aktif mengajar dan mengampu mata kuliah pengantar ilmu komunikasi dan beberapa mata kuliah inti lainnya yang ada di program studi ilmu komunikasi seperti komunikasi organisasi, psikologi komunikasi, propaganda dan opini publik, manajemen public relations, dan lainnya. Di mana saya sangat concern terhadap kajian-kajian manajemen komunikasi, strategi komunikasi dalam berbagai ruang lingkup ilmu komunikasi itu sendiri. Penelitian yang saya lakukan meliputi kajian-kajian seputar ilmu komunikasi, baik itu manajemen komunikasi, strategi komunikasi, serta mengkaji bagaimana proses komunikasi itu terjadi. Penelitian yang kami lakukan tentunya diharapkan memberikan dampak bagi ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan kita, mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Dan ini sudah 1 minggu ya kita belum ketemu. Gimana kabar Anda semua? Baik. Baik. Apa aja aktivitas Anda dalam 1 minggu terakhir? Pulang kampung. Oke. Terus ada lagi yang sibuk olahraga, ngonten atau apa? Biasanya Gen Z itu lebih aktif di media sosial ya. Nah, baik, hari ini kita lanjutkan perkuliahan kita terkait tentang mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Seperti biasa, sebelum perkuliahan ini kita mulai, mari kita awali dengan berdoa dulu. Kali ini saya minta Ilham mungkin. Silakan Ilham pimpin teman-temannya berdoa. Baiklah, sebelum kita mulai kuliah, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ilham. Tepuk tangan dong buat Ilham. Kita harus biasakan aura saling support seperti itu ya. Nah, kita harus jaga iklim perkuliahan kita agar semua kita saling termotivasi untuk melakukan hal-hal yang positif. Oke. Nah, seperti biasa di perkuliahan dengan saya itu, saya kan selalu menekankan Anda untuk punya keberanian mengasah skill public speaking Anda. Kemudian juga Anda harus up to date dengan isu-isu terkini. Karena ciri khasnya anak ilmu komunikasi itu memang dia harus begitu update dengan informasi-informasi terbaru. Nah,
kita selalu ada game ya sebelum mulai perkuliahan. Untuk itu mungkin saya minta satu orang dari Anda secara random saja ya untuk speaking 60 detik di depan, di mana Anda juga tentunya belum tahu nih topiknya apa gitu. Siapa yang bersedia dari Anda untuk minggu ini? Siapa? Minggu lalu sudah ada Dimas ya. Minggu ini siapa? Ada yang bersedia? Talia. Oke, silakan Talia. Tepuk tangan untuk Talia. Oke, luar biasa. Nah, ini ciri khas kita di Prodi Ilmu Komunikasi. Jadi kita harus siap selalu untuk tampil, punya mental dan keberanian. Tentunya untuk punya itu semua kita harus kaya akan knowledge dan pengetahuan. Oke, mau ngomong apa Talia nih? 60 detik. Baik Pak, Talia di sini tertarik untuk bahas tentang miskomunikasi Pak. Oh, miskomunikasi. Oke, miskomunikasi. Ini banyak ya miskomunikasi itu kadang-kadang disebabkan oleh hal-hal kecil bisa menjadi masalah yang besar. Oke, kalau gitu ready? 60 detik saya ambil timer dulu ya. Siap? Siap. Silakan. 3, 2, 1. Baik teman-teman, seperti yang kita tahu, kita dalam pertemanan, hubungan, atau apapun itu, kita sering salah paham, sering salah menyampaikan pesan. Padahal kita nggak pengen nih nyampein hal ini, tapi kesampainya kok gitu sih gitu. Apa sih? Maksudnya kayak gini, kamu marah ya sama aku? Kamu marah? Padahal aslinya kita nggak marah. Itu karena kadang kita menyampaikan pesan itu nggak sesuai sama apa yang mereka mau. Contohnya nih, kita kirim pesan, tolong dong kirimin tugasnya, aku butuh sekarang, makasih. Nah, itu lebih baik dan terdengar seperti kita meminta. Itu adalah pesan yang baik. Contoh yang buruknya, kirim dong, pelit banget sih, misalnya gitu pakai tanda seru. Nah, ini yang bahaya. Orang tuh bakal mikir, apa sih ngatur banget, sebel deh gitu. Nah, nanti bisa aja kita bad mood seharian sama temen kita, padahal maksud kita bercanda, tapi kelewatan. Nah, itu dia, miskomunikasi itu bukan tentang orangnya yang jahat. 5 detik terakhir. Nadanya, sinyalnya, atau bahkan orangnya yang tidak paham bagaimana cara menyampaikannya. Baik, mungkin sekian tentang miskomunikasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Luar biasa ya, makin hari ternyata kemampuan public speaking Anda makin terasah. Nah, ini gunanya karena untuk menjadi seorang sarjana ilmu komunikasi itu Anda tidak cukup hanya dengan pemahaman teori-teori saja, tapi juga kemampuan praktis Anda untuk melakukan komunikasi, terutama public speaking. Di era sekarang, seorang sarjana ilmu komunikasi itu harus memiliki kekuatan dalam public speaking, kemudian juga kemampuan menulis dengan baik, dan tentunya punya analisa-analisa yang baik juga terhadap berbagai macam aspek. Oke, siap untuk perkuliahan kita hari ini? Siap. Siap? Siap. Oke, sebelum kita mulai perkuliahannya, silakan Anda absen dulu untuk scan barcode-nya, karena kita sudah menggunakan sistem barcode di sini untuk sistem absen kita. Silakan Anda absen. Baiklah, hari ini adalah pertemuan kita yang ke-7. Ya, sebelumnya kita sudah membahas berbagai macam aspek-aspek komunikasi lainnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Minggu lalu kita bahas apa? Ada yang masih ingat? Model komunikasi Laswell. Model komunikasi Laswell. Gimana tuh? Bisa jelaskan Meli ya? Model komunikasi Laswell itu dia ada 5 elemen utama, Pak. Ada siapa, mengatakan apa, melalui media apa, dan juga ada penerima pesannya, serta ada efek atau dampak yang ditimbulkan. Oke, jadi itu menurut Laswell komponen atau unsur dalam suatu komunikasi itu berkaitan tentang siapa mengatakan apa, melalui media apa, kemudian apa dampaknya, dan juga tentunya gimana feedbacknya. Nah, dalam konteks lain banyak sekali definisi-definisi komunikasi lainnya yang tentu menarik dan tentu juga sangat membantu untuk menerjemahkan bagaimana realitas sosial saat ini. Hari ini kita akan bahas tentang perkembangan teknologi komunikasi. Nah, perkembangan teknologi komunikasi. Nah, di dalam pertemuan ini ya, capaian pembelajaran kita adalah yang pertama di mana Anda semua mahasiswa mampu menjelaskan tentang perkembangan teknologi komunikasi.
Kemudian mahasiswa mampu membuat perbandingan secara komprehensif media lama dan media baru. Nah, tapi saya mau tanya-tanya dulu terhadap Anda nih. Anda sudah mengenal sejauh mana era perkembangan teknologi komunikasi kita saat ini? Siapa yang bisa memberikan pandangannya? Atau ada mungkin dari Anda yang tahu dulu orang berkomunikasi seperti apa? Bella mungkin bisa cerita? Komunikasi Secara langsung. terus kalau sekarang kan udah ada penyebaran informasi, dulu tuh lebih ke radio atau koran. Oke, media-media radio, koran dan lain-lain semacam. Tapi kata kuncinya ada tadi, ada kehadiran handphone, ya. Berarti ada perubahan dari era teknologi komunikasi yang dulu dengan yang saat ini. Ada lagi yang mau menambahkan? Kira-kira menurut Anda teknologi itu apa sih? Oke, ada yang bisa? Apa itu teknologi menurut Anda? Secara sederhana yang Anda pahami dulu. Kenapa sih kita itu dalam ilmu komunikasi harus memahami juga bagaimana teknologi itu hadir? Karena teknologi ini pasti akan menunjang terjadinya atau mewujudkan komunikasi menjadi lebih mudah dan lebih efektif. Apa kira-kira menurut Anda kata kunci dari teknologi itu apa? Sistem. Adanya sistem, ya. Sistem tentunya untuk mendorong perubahan yang membantu kehidupan kita atau cara-cara kita dalam hidup menjadi lebih baik dan lebih mudah. Oke. Nah, itu teknologi. Nah, sekarang mari kita lihat kontennya. Kita akan lihat bagaimana teknologi komunikasi, kemudian saya akan paparkan juga kepada Anda bagaimana revolusi media, kemudian bagaimana tahapan revolusi media itu sendiri, kemudian melihat bagaimana new media dan media sosial, dan juga terakhir kita membahas tentang nih yang paling menarik nih, era AI, Artificial Intelligence. Nah, kenal nggak? Kenal saja apa sangat kenal? Oh gitu. Jadi biasanya Anda gunakan buat apa tuh kalau AI itu? Buat tugas. Oh, buat tugas. Oke. Tapi tugas dari situ semua apa langsung dimasukkan jadi tugas? Apa itu bagian trigger Anda mencari materi? Trigger mencari materi. Jadi apapun itu artificial intelligence dengan segala macam kelebihannya. Namun tetap sebagai seorang insan akademis Anda perlu merujuk ke sumber-sumber yang memang lebih kompeten dan terjamin. Nah, di mana sumber-sumber bisa berasal dari buku, juga jurnal-jurnal atau penelitian-penelitian yang pernah dilakukan terdahulunya. Oke, mari kita lihat teknologi komunikasi. Menurut Saputra dan Agustini tahun 2025 menjelaskan bahwa teknologi komunikasi merupakan alat dan metode yang digunakan dalam pertukaran informasi dari masa telegraf, telepon, hingga internet dan platform digital saat ini, ya. Nah, itu yang disampaikan bahwa teknologi komunikasi merupakan alat atau metode, ya. Jadi perkembangan cara orang berkomunikasi juga dipengaruhi oleh ketersediaan alat dan metodenya. Kalau dulu mungkin di zaman dulu orang berkomunikasi secara langsung, tatap muka. Hampir tidak mungkin bagi kita berkomunikasi dengan orang yang berada jaraknya jauh dari kita secara fisik, ya. Sekarang dengan ada media telepon, Anda bisa berkomunikasi tanpa batasan ruang dan waktu dengan individu-individu lainnya guna mempertahankan hubungan sosial Anda dan juga menunjang bagaimana kita hidup sebagai makhluk sosial. Nah, itu kata kuncinya. Sekarang saya mau tanya juga kepada Anda semua. Di era sekarang, komunikasi menurut Anda menjadi kelompok kebutuhan apa? Di samping kebutuhan primer lainnya seperti kebutuhan pangan, kebutuhan papan dan sandang. Apakah komunikasi menjadi cukup krusial saat ini? Ya. Mungkin tidak Anda tidak berkomunikasi dengan individu lain. Atau sekarang Anda misalkan istirahat dulu menggunakan semua teknologi komunikasi Anda,
dalam satu hari. Kira-kira itu membuat Anda nyaman, terbantu, atau justru mempersulit kinerja Anda baik sebagai mahasiswa ataupun aktivitas-aktivitas Anda lainnya? Terhambat ya. Artinya kita bergantung juga kepada teknologi komunikasi. Nah, perjalanan teknologi komunikasi itu sendiri sudah melewati beberapa fase, sudah melewati perjalanan yang cukup panjang. Nah, pada saat ini kita sedang memasuki era perkembangan media berbasis teknologi yang menggunakan jaringan internet serta kecerdasan buatan. Nah, itu tadi AI yang kita kenal tadi. Ya, nanti saya jelaskan lebih lanjut bagaimana kemudian AI ini ternyata di dalam berbagai konteks komunikasi cukup juga bisa membantu, tapi terkadang harus hati-hati juga, teknologi itu belum sepenuhnya bisa diandalkan 100%, ya. Nah, perkembangan revolusi media seiring juga dengan perkembangan revolusi industri. Kemudian perkembangan teknologi komunikasi mengubah wajah media massa, namun media konvensional akan tetap eksis jika melakukan perubahan serta beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi. Nah, sekarang media-media konvensional seperti surat kabar juga bertransformasi dalam bentuk online ya. Jadi ada surat kabar online dan lain-lainnya. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Silakan. Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Setelah itu kita bisa diskusi. Tapi kalau ada yang mau bertanya, Anda boleh angkat tangan untuk bertanya. Kemudian pada saat ini, sebagian media konvensional dan media digital mulai berjalan beriringan karena banyak media konvensional yang mengubah sajian ke dalam bentuk digital seperti yang saya jelaskan tadi itu. Nah, mari kita lihat ini era perjalanan panjang ya. Bagaimana revolusi media atau teknologi komunikasi itu terjadi. Diawali pada fase pre-industrial age, kemudian masuk ke dalam industrial age, kemudian masuk ke electronic age, dan new atau information age. Nah, ini perjalanannya. Nah, manusia dari dulu hidup sampai sekarang tidak mungkin tidak melakukan komunikasi. Dan mereka berinteraksi untuk mempertahankan kehidupannya dan mengalami perubahan-perubahan dalam menggunakan media komunikasi. Kita coba lihat ke apa yang terjadi di tahun 1700 pada pre-industrial age. Ini memperkaya kita sebagai pondasi kita paham bahwa memang meskipun Anda generasi Gen Z, tapi kita perlu tahu bagaimana sejarah pertumbuhan dan pergeseran media-media yang ada sebagai media komunikasi seiring dengan pertumbuhan teknologi juga. Nah, di era itu, pre-industrial age, orang-orang menemukan teknologi pertama yang namanya api. Ketika api ditemukan itu dianggap suatu teknologi karena berhasil merubah cara-cara orang dalam menjalani kehidupannya. Ya, cara-cara orang kemudian untuk mempertahankan kehidupannya serta memenuhi segala macam kebutuhannya. Nah, kemudian membuat kertas dari tanaman dan membuat senjata dan peralatan dengan batu, perunggu, tembaga, dan besi. Ini pada era itu. Nah, inilah media-media lahir ketika itu digunakan sebagai media komunikasi. Ada cave painting, ada clay tablets, papyrus, akta diurma, dibau, codex, printing press using wood block. Nah, Anda penasaran seperti apa bentuknya? Iya. Oke, saya paparkan kepada Anda. Ini cave painting atau lukisan pada gua. Nah, dulu orang meninggalkan cerita-cerita, sejarah-sejarah, informasi-informasi penting dengan melukis di media-media seperti gua batu. Ya, banyak sekali ditemukan. Ya, mungkin kalau Anda suka sekali melihat tayangan-tayangan seperti itu, ya, bagaimana sejarah sesuatu dituliskan pada gua, dan itu menjadi semacam warisan pengetahuan bagi generasi selanjutnya tentang apa yang terjadi di kala itu. Meskipun butuh waktu dan metode tersendiri untuk menerjemahkan apa yang mereka tulis. Tapi beginilah cara orang-orang dulu berkomunikasi, menyampaikan pesan-pesan kepada individu lain maupun generasi selanjutnya. Nah, ini ada cave painting, di situ ada clay tablet.
Nah, sekarang juga ada tablet versi modern, ya. Versi modern itu udah touchscreen, Anda bisa gunakan. Tapi dulu inilah media orang menyampaikan informasi dan menyampaikan pesan kepada individu lain maupun khalayak. Kemudian ada papirus, kemudian ada di bawah naskah-naskah dulu, ada kodeks, kemudian ada akta diurma seperti papan pengumuman. Kalau sekarang papan pengumumannya sudah digital ya semua ya. Kalau dulu papan pengumuman ada yang seperti itu, masuk ke era papan tulis blackboard yang pakai kapur. Ya, kemudian ada lagi whiteboard. Nah, sekarang semua sudah serba digital. Nah, ini printing press using wood block pada media kayu. Nah, menarik ya? Belum pernah ketemu langsung? Belum. Nah, ini tentu mendapatkan informasi seperti ini semacam perjalanan waktu melihat bagaimana sih kemudian orang hidup dengan media komunikasi seperti itu dulu, ya. Oke, kita masuk ke era industrial age. Nah, di era ini orang-orang mulai menghadirkan teknologi. Orang-orang menggunakan kekuatan uap, peralatan mesin yang dikembangkan, ya, kemudian produksi besi yang mapan dan pembuatan berbagai produk termasuk buku melalui mesin cetak. Kehadiran buku melalui mesin cetak itu didukung oleh penemuan-penemuan teknologi tadi, ada penggunaan uap, kemudian peralatan mesin dan lain-lain. Itu di era industrial age, ya. Nah, ini dia media-media kemudian yang hadir dalam teknologi di era itu. Ada telegraf, telepon, kemudian ada printing press for mass production, dan ada motion picture. Nah, telepon Anda masih ketemu ya. Nah, kalau telegraf mungkin sebagian dari Anda tidak pernah ketemu, ya, seperti apa zaman dulu orang menggunakan itu. Tapi ini memperkaya kita semua bahwa ternyata ada teknologi seperti ini dulu yang digunakan orang dalam berkomunikasi. Kemudian masuk kepada era electronic age, ya. Nah, di sini penemuan yang cukup khas adalah penemuan transistor mengantarkan kepada era elektronik. Orang memanfaatkan kekuatan transistor yang mengarah ke radio transistor, kemudian sirkuit elektronik dan komputer awal. Nah, di zaman ini komunikasi jarak jauh menjadi lebih efisien. Ternyata apa yang kita bayangkan mustahil pada saat ini belum tentu tidak bisa diwujudkan melalui perkembangan teknologi ke depannya. Artinya sebagai insan akademis, orang terus berpikir untuk memperbaiki bagaimana cara hidup ke depannya. Nah, ini yang muncul di era ini. Ada transistor radio, televisi, mainframe computer, large electronic computer, kemudian Apple juga generasi 1 dan generasi 2 komputernya memberikan sumbangsih pada era ini. Nah, kemudian Anda bisa tebak yang terakhir kita ada di era apa? Oke. Ada yang bisa menebak? Kita sudah memasuki era new atau information age. Nah, sudah hadir kata new and information age, ya. Oke. Ketika ini internet membuka jalan bagi komunikasi yang lebih cepat dan menciptakan jejaring sosial. Orang-orang mengembangkan penggunaan mikroelektronika dengan penemuan komputer pribadi, perangkat seluler dan teknologi yang dapat dikenakan atau digunakan. Selain itu, suara, gambar, dan data digital saat ini hidup pada era informasi. Nah, ketika era ini, maka teknologi seperti laptop, tablet modern, kemudian smartphone, dan kehadiran sosial media juga turut menunjang bagaimana komunikasi itu terjadi. Nah, saya mau cek dulu nih, Anda pengguna sosial media aktif atau bagaimana? Saya coba mau tanya ke Cecil ya. Cecil ya. Oke. Cecil lebih familiar menggunakan media sosial apa? Instagram. Kebutuhannya biasanya lebih ke untuk apa? Mencari informasi kah atau menyebarkan informasi? Mencari informasi, Pak. Mencari informasi. Oke. Kemudian siapa lagi? Oke, ada yang mau cerita mungkin? Rian lebih aktif di sosial media apa?
TikTok, Pak. Oh, TikTok. Ini yang paling kekinian ya bagi Gen Z ya. TikTok. Oke, mungkin Rian bisa cerita seperti apa sih menariknya TikTok itu sebagai media komunikasi? Mungkin TikTok itu bisa berbagai aktivitas terlaksanakan di TikTok, Pak. Contohnya mencari informasi bisa, terus membeli barang pun juga bisa di. Oh, sekarang ada fitur bisa TikTok Shop. TikTok Shop ya. Nah, itu luar biasa. Jadi terintegrasi antara media sosial dengan juga e-commerce di situ. Ada lagi yang mau nambahin? Ada yang unik mungkin medianya kan banyak, ada Twitter yang berganti nama menjadi X. Ada? Oke, silakan Refli. Oh, LinkedIn. Oh, ini media sosial profesional ini ya. Oke. Gimana pengalaman Refli menggunakan LinkedIn? Silakan. Mungkin lebih mencari informasi tentang pekerjaan gitu, Pak. Oke. Pengalaman juga tentang LinkedIn dengan seseorang juga banyak lebih berpengalaman gitu, Pak. Jadi dia kekuatannya kalau LinkedIn ini lebih ke networking ya. Jadi kalau di LinkedIn Anda bikin profile, kemudian artinya profilnya bisa dilihat orang, kemudian juga Anda juga bisa terkoneksi dengan profil-profil profesional lainnya. Nah, ini bagus sekali. Oke, tepuk tangan buat Anda semua. Oke. Nah, saya mau jelaskan kepada Anda ya tentang new media. Media baru itu merupakan media digital interaktif yang meliputi blog, media sosial, dan aplikasi pesan instan yang memungkinkan interaksi dua arah secara real time. Ya. Nah, ada banyak jenis-jenis media sosial itu. Ada yang sifatnya kolaboratif project yang memungkinkan adanya kerjasama dan kreasi konten yang dilakukan oleh beberapa pengguna secara simultan, misalnya Wikipedia. Ya. Kemudian ada juga blogs, merupakan salah satu bentuk media sosial yang paling awal yang tumbuh sebagai web pribadi dan umumnya menampilkan timestamp entry dalam bentuk kronologis. Nah, itu berbagi cerita orang di situ. Kemudian juga ada content community yang memiliki tujuan utama untuk berbagi konten media antara para pengguna, termasuk di dalamnya teks, foto, video, file-file PowerPoint dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ada social networking site ya yang memungkinkan para pengguna untuk terhubung dengan menciptakan informasi profil pribadi dan mengundang teman-teman serta kolega untuk mengakses profil dan untuk mengirim email serta pesan instan. Ini tadi yang diceritakan oleh Refli ya. Nah, kemudian kita juga ada Virtual Games World yang merupakan platform yang mereplikasi lingkungan ke dalam bentuk 3 dimensi yang membuat para pengguna tampil dalam bentuk avatar pribadi dan berinteraksi berdasarkan aturan-aturan permainan. Nah, ini banyak nih sekarang mahasiswa yang mengisi waktu senggangnya, waktu luangnya selain daripada baca buku juga kadang-kadang main game online ya. Sekarang banyak sekali ya game online yang bisa dijadikan media untuk refreshing. Oke. Nah, kemudian ada virtual social world yang memungkinkan para penggunanya untuk memilih perilaku secara bebas untuk hidup dalam bentuk avatar dalam sebuah dunia virtual yang sama dengan kehidupan nyata. Nah, perjalanan teknologi media tadi akhirnya menghantarkan kita mau tidak mau menjadi masyarakat cyber. Ya, karena memang kita sangat bergantung sekali dengan teknologi komunikasi yang menunjang kehidupan kita. Nah, masyarakat cyber itu yaitu sebuah masyarakat yang aktivitas sosial, ekonomi, dan budayanya sangat bergantung pada teknologi informasi, internet, dan platform digital. Nah, karakteristik utamanya meliputi konektivitas tinggi, kemudian interaksi virtual, dan komunikasi lintas batas geografis. Nah, ini juga karakteristik utamanya. Penggunaan internet dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi digital, ya, pesan instan, email, conference video, kemudian punya ketergantungan tinggi terhadap platform digital, kemudian interaksi sosial yang didominasi oleh media sosial, akses informasi yang lebih luas. Nah, ketika kita menjadi masyarakat cyber, hal baru yang kemudian hadir adalah kemunculan AI, artificial intelligence. Ya, kalau kita lihat AI itu kecerdasan buatan ya dari cabang ilmu komputer yang bertujuan menciptakan mesin atau sistem yang mampu meniru kecerdasan manusia, meliputi proses pembelajaran,
penalaran, pengambilan keputusan, dan adaptasi terhadap lingkungan baru. Nah, dalam perspektif ilmu komunikasi, AI dipandang sebagai teknologi yang mentransformasi cara manusia berkomunikasi, menyampaikan pesan, memproses informasi, serta berinteraksi secara interpersonal maupun massal. Kemudian AI dalam komunikasi mengacu pada kemampuan sistem atau mesin untuk meniru, memprediksi, serta mengolah pola-pola komunikasi manusia. Nah, oke. Menarik ya, perjalanan era teknologi komunikasi. Sekarang kalau ada yang mau bertanya terkait yang saya sampaikan tadi, silahkan. Ada yang mau didiskusikan? Oke, silakan. Negatifnya banyak dari AI. Oke, deepfake ya. Oke, terima kasih Nabila. Tepuk tangan dong buat Nabila. Nah, ada satu hal yang perlu kita ingat bersama. Suatu pertumbuhan teknologi selalu menimbulkan dua dampak, positif dan negatif. Ya, artinya dia dinamis. Nah, tadi Nabila menjelaskan dampak negatifnya juga banyak, mungkin menyangkut privacy, juga menyangkut tentang kebenaran, juga menyangkut tentang atau informasi palsu atau hoax saat ini, ya. Cuman ada lagi yang lebih menjadi tantangan bagi generasi muda saat ini adalah ketergantungan penuh kepada AI, ya. Karena kalau kita bergantung sepenuhnya kepada AI, kemudian akan mempengaruhi bagaimana pemikiran kritis atau critical thinking kita menjadi kurang terasah, ya, kalau tergantung. Memang AI hadir banyak membantu kegiatan manusia dalam berbagai aspek keuangan, ya, pelayanan, kehidupan masyarakat. Jangan justru Anda jadi produsen hoax yang ikut menyebarkan hoax kepada masyarakat. Nah, oke, ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Oke, Dimas. Kalau menurut saya AI ini sebenarnya bagus Pak, karena AI ini dirancang itu kan buat meningkatkan produktivitas manusia. Jadi sekiranya manusia yang mentok dalam ide, AI ini kan bisa membantu, tergantung kebijakannya juga diri sendiri kan Pak. Oke, luar biasa. Terima kasih Dimas. Ya, tepuk tangan bagus. Jadi tadi ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa teknologi itu selalu menimbulkan konsekuensi negatif dan peluang konsekuensi negatif dan positif. Ya, tadi menurut Dimas juga membantu efektivitas dalam beberapa kegiatan-kegiatan manusia, produktivitas ya. Nah, itu benar sekali. Nah, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bijaksana menggunakan AI ini. Dan yang paling penting lagi sebagai insan akademis adalah menjaga kejujuran nilai-nilai dan norma yang kita pahami sebagai insan akademis. Kan nggak mau dong ya Anda bikin tugas full pakai AI, meskipun Anda bisa. Nah, ya meskipun Anda bisa, tapi critical thinking Anda tidak akan terasa dengan baik. Oke, menarik sekali diskusi kita pada hari ini. Dan tentunya saya yakin Anda masih punya keinginan-keinginan memahami lebih jauh bagaimana perkembangan teknologi komunikasi ini. Oke, cukup? Ada lagi pertanyaan? Cukup? Oke, nah seperti biasa di ujung sesi kelas ini seperti link yang sudah saya bagikan, Anda isi di situ survei pemahaman Anda terhadap materi yang sudah saya sampaikan tadi, dan kuis ini akan saya berikan penilaian setelah Anda mengisinya. Oke, cukup ya? Cukup Pak. Oke, saya akan sampaikan tugas Anda untuk minggu depan. Setelah mempelajari tentang perkembangan teknologi komunikasi tadi, saya harap Anda untuk dapat mengerjakan tugas ini secara individu, ya, artinya ini menjadi pembelajaran mandiri untuk Anda, yaitu membuat perbandingan kelebihan dan kelemahan media lama dan media baru pada saat ini, serta apa peluang dan tantangannya bagi kehidupan manusia. Jadi saya harap pada tugas ini Anda mampu menuangkan pemikiran-pemikiran kritis Anda, kemudian Anda juga mampu menuangkan rekomendasi-rekomendasi positif Anda untuk kehidupan sosial masyarakat, dan juga bagaimana sebaiknya ilmu komunikasi itu mampu justru menjadi penunjang kehidupan sosial, ya. Jadi di sini tugas ini saya harap Anda bisa menuangkan bagaimana peluang dan tantangan dengan kehadiran media tadi. Bisa dipahami? Bisa.
Cukup ya? Oke, baik. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, saya rasa cukup sesi kita pada kali ini dan sampai ketemu minggu depan. Jaga selalu kesehatan Anda, ya, tetap jaga kesehatan Anda. Kemudian tetap menjadi insan komunikasi yang komunikatif dan selalu berpikir kreatif. Oke, terima kasih atas perhatian Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih.